Kali ini kita akan mengikuti kisah seorang samurai bernama Manji, yang dimana ia memiliki seorang adik bernama Machi, yang sayangnya Machi mengalami sedikit gangguan pada softwarenya. おはぎ拾った。 マジそれは馬のクソだ。 Karena pernah tak sengaja menyaksikan suaminya terbunuh. Yang mirisnya lagi, suaminya tak sengaja terbunuh oleh Manji, yang notabene kakaknya sendiri, yang pada saat itu Manji sedang melaksanakan misinya sebagai polisi. Saat sedang di sungai mencari keong, tiba-tiba seorang nenek datang tanpa diundang membahas tentang perbuatan Manji di masa lalu yang telah membunuh banyak orang, termasuk suaminya Machi yang adalah adik iparnya sendiri. Akan perbuatannya itu, Manji tentu saja menyesal bukan kepalang, sampai pernah ingin mengambil nyawanya sendiri dengan melakukan seppuku, namun mengurungkan niatnya demi mendedikasikan hidupnya untuk melindungi Machi. 運悪くこの6人目があいつの亭主だった。厄介な話だ。 Saat sedang mencurahkan unek-unek hatinya, tiba-tiba Machi menghilang, membuat Manji harus menghentikan sesi curhatnya dan segera mencari adiknya. Machi ternyata ditangkap oleh sekelompok anak geng lato-lato yang mengincar kepala Manji. Manji memohon agar adiknya dilepaskan, namun pemimpin kelompok tersebut malah mempermainkan Manji dan adiknya tewas ditebas begitu saja di hadapannya. Penuh amarah, Manji membasmi kawanan tersebut. Melawan musuh begitu banyak membuat Manji kehilangan satu tangannya, terluka parah dan sekarat. Manji pun siap menghadap Yang Maha Kuasa dan berharap bisa mati di dekat jasad adiknya. Namun nenek tadi kembali muncul, memperkenalkan dirinya sebagai Yaobikuni. Meskipun Manji meminta Yaobikuni untuk menyelesaikan penderitaannya dengan membunuhnya, tapi Yaobikuni malah memasukkan cacing darah suci ke dalam tubuh Manji yang tiba-tiba seketika dapat menyembuhkan luka Manji, menyambungkan kembali tangannya, dan membuatnya abadi dan tidak bisa mati. 50 tahun kemudian, sebuah dojo bela diri yang dimiliki oleh seorang master bernama Pak Asano didatangi oleh Itoryu, sebutan kelompok pendekar yang dipimpin oleh Asano Kagehisa yang memiliki misi untuk menaklukkan dojo-dojo di seluruh negeri. Mereka telah membantai semua murid Pak Asano dan meminta Pak Asano bergabung dengan mereka atau dibantai sekeluarga. 江戸中の道場を荒らしているというのは我らの目的は国中の剣を滅ぼし流派を統一すること。我らの軍門に加わるか。 Pak Asano yang sakit hati dan berjiwa ksatria langsung menyerang Kagehisa, namun dikonter oleh Kagehisa dan Pak Asano pun dibunuh begitu saja. Ibunya Rin disiksa dan diculik oleh para anak buah Kagehisa, namun Kagehisa menyuruh anak buahnya untuk tidak menyentuh Rin karena Rin hanyalah seorang gadis belia. Rin yang tertarik dalam ilmu bela diri bersumpah akan membalaskan dendam orang tuanya. Saat sedang berlatih gerakan TikTok barunya, Yaobikuni muncul lagi entah dari mana. Yaobikuni berkata bahwa ada seorang samurai abadi yang dapat Rin sewa sebagai penjaganya dan juga dapat menumpas klan Itoryu. Rin pun mencari samurai tersebut. Setelah menemukannya, ternyata samurai yang dimaksud adalah Manji. 父上の敵討ちを手伝ってください。 誰切ったらいいか。 Manji menolak tawaran Rin karena tak mampu bunuh orang lagi dan lebih memilih menjadi seorang konten kreator. Namun akhirnya luluh juga karena kesian sama Rin yang sebatang kara dan juga karena wajah Rin yang sangat mirip dengan Machi plek ketiplek mengingatkan Manji pada adiknya. Selang waktu berlalu, Rin akhirnya bertemu dengan seorang anggota Itoryu yang bernama Kuroi Sabato yang telah membawa dan menyiksa ibunya Rin. Dia memberi Rin beberapa rambut ibunya dan bahkan menunjukkan kepala ibunya yang telah dipenggal dan dipasang di bahunya. Rin pun juga hendak dibunuh Sabato untuk dijadikan koleksi barunya. Namun untungnya Manji muncul dan melawan Sabato. Sabato berhasil melukai Manji hingga sekarat. Tapi berkat kemampuannya, Manji bisa sembuh seketika dan langsung melibas cacing kremi satu ini dengan mudahnya. あのクソババアに仕込まれた。 Di kediamannya, Kagehisa berbincang dengan Habaki, seorang perwakilan pemerintah yang berniat mengajak Itoryu untuk membangun sekolah bela diri baru dan menjadikan Kagehisa kepala sekolah bela diri tersebut karena kemampuan bela diri mereka. Tak lama kemudian, Kagehisa menerima kabar tentang kematian Sabato dan merasa bingung karena Sabato adalah salah satu pembunuh terbaiknya dan tidak mudah untuk dikalahkan. 一刀流の中でも10本の指に入る男だ。 みんなに気を引き締め。 Di warung Pak Ogah, Rin sedang mengasah pisau dan belati milik Manji. Di sana terlihat seorang pria menggunakan pedang yang dulu milik ayahnya. Pria itu ternyata adalah Taito Magatsu yang dikirim oleh Kagehisa untuk menangani pembunuh Sabato. Manji yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas mencari Magatsu untuk segera membantainya. お前ここで待ってろ。あんたかい。サバトをやったのは。 Dalam pertarungan yang cukup sengit, tusuk sana, tusuk sini, tebas sana, tebas sini, walaupun kesulitan, Manji berhasil memenangkan pertarungan dan membuat Magatsu terluka parah.
Karena sering salah menyebut Rin sebagai Machi, Rin akhirnya mengetahui bahwa dirinya mengingatkan Manji tentang adiknya yang telah meninggal, meski Manji menolak untuk membicarakannya. 似てるんでしょ私妹さんに兄様 Saat menerima perawatan di markas Itoriu, Magatsu melaporkan kepada Kagehisa bahwa Rin, anak Pak Asano, telah menyewa seorang pendekar yang dipekerjakan untuk memburu mereka. ありゃ人間じゃねえ化け物だ Saat Manji sedang menyeduh kopi, seorang pendekar lain dari Itoriu yang bernama Eiku Shizuma berpura-pura menjadi biksu datang menghampirinya. Shizuma mengatakan bahwa dia ingin agar Manji bergabung dengannya supaya mereka bisa mengalahkan Kagehisa bersama. Manji menolak tawaran tersebut karena firasatnya mengatakan bahwa sesuatu tidak beres dengan orang ini. Marah, Shizuma mengeluarkan pedangnya lalu mereka berduel dengan sengit. Ternyata Shizuma juga abadi, bahkan lebih lama daripada Manji. Saat bertarung, Shizuma melumuri pedangnya dengan air menyan untuk melemahkan cacing pada darah Manji demi memperlambat kemampuan penyembuhan dirinya. Mengetahui kemungkinan akan kematian, Manji sebenarnya tergiur kenyataan di mana akhirnya dia bisa mengakhiri keabadiannya. Namun demi tekadnya melindungi Rin, Manji pun membulatkan niatnya untuk mengalahkan Shizuma. てめえなんで黙って刻まれた。主には分かってるはずだもう生きるのは疲れた Habaki mengabari Kagehisa bahwa ia harus ke Gunung Takao untuk menyelesaikan kesepakatan mereka. Yang tak lama kemudian, Kagehisa mendapat kabar tentang kematian Shizuma, membuat Kagehisa pergi ke sebuah warung remang-remang meminta bantuan kepada seorang gadis bernama Makie yang dulu bekerja padanya. Beberapa hari kemudian di sebuah pasar, Manji dan Rin bertemu dengan Makie yang kemudian mengajak Manji ke gang sepi. Rin yang berpisah karena mengira akan terjadi adegan yang tidak-tidak, ternyata adalah kekeliruan dan justru malah terjadi pertikaian. Meskipun berhasil menguasai situasi, Makie berpikir dua kali sebelum membunuh Manji walau telah memotong salah satu tangan Manji. Dikarenakan Makie sebenarnya sudah bertaubat dan ingin buka usaha catering. Namun harus melakukan ini semua karena merasa berhutang budi pada Kagehisa. Sesaat kemudian Rin muncul melindungi Manji, yang dimana hal itu membuat hati Makie menjadi eleh-eleh hingga Makie memutuskan untuk mengampuni nyawa mereka, bahkan meminta Manji untuk menjaga Rin sepenuh hatinya. Meskipun lambat, Manji masih bisa memulihkan luka-lukanya. Manji memarahi Rin karena tadi melindunginya. Manji berkata dia seharusnya tidak melakukan itu, karena kalau Rin sampai mati, semuanya akan menjadi sia-sia. Karena tubuhnya penuh luka, hari itu Manji tidak bisa menemani Rin berlatih breakdance. Manji pun akhirnya mengunjungi kuburan Machi dan berkata di makamnya kalau dia merasa sebentar lagi akan segera menyusulnya. Saat sedang berjalan memikirkan ide video TikTok barunya, Rin bertemu dengan Kagehisa. Namun dia heran kenapa Kagehisa tidak menganggap dirinya sebagai musuh. Lalu Kagehisa pun menjelaskan kronologi mengapa dia membunuh ayah Rin. Jadi ternyata Kagehisa berkata bahwa sebenarnya dia membunuh ayah Rin untuk membalaskan dendam kakeknya, yang dimana kakek Kagehisa diusir dari dojo yang dipimpin oleh kakeknya Rin karena kakek Kagehisa menggunakan kapak yang dianggap sebagai senjata orang luar dan tidak cocok dengan gaya bertarung mereka, yang kemudian Rin pun pulang tanpa berkata apa-apa. Keesokan harinya, Rin dan Manji bertemu dengan seseorang yang sedang membantai anggota klan Itoriu lainnya. Orang tersebut bernama Shira, dari klan pendekar lain yang disebut Mugai Ryu. Shira lalu membawa mereka ke tempat persembunyian Mugai Ryu, di mana mereka bertemu dengan anggota lainnya, yang lalu mereka sepakat bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memberantas Itoriu. Lalu mereka menawarkan Manji dan Rin untuk bergabung dengan mereka untuk membasmi Itoriu together, alias bersama. Berkat info dari mata-mata mereka yang disusupkan sebagai tukang bubur, mereka pun tahu bahwa Kagehisa berencana tamasya ke Gunung Takao. Manji, Rin, dan Shira berencana mencegat Kagehisa di perjalanannya. Ketika sampai di lokasi, mereka mendapatkan sesosok misterius yang mirip dengan Kagehisa. Lalu Shira pun bersiap melancarkan jurus pamungkasnya. Shira memukul sosok tersebut dan ternyata hanyalah seorang wanita yang disewa oleh Itoriu. Pada saat yang sama, anggota-anggota lain dari Itoriu muncul dari belakang pohon pisang, menandakan bahwa ini semua hanyalah jebakan musuh semata. Manji dan Shira bertarung melawan anggota Itoriu sampai mereka semua dikalahkan. Setelah itu, Shira mencoba untuk melecehkan wanita tak berdaya itu. Serentak Rin melindungi wanita tersebut namun berakhir dipukuli. Untungnya, sebelum Shira mencoba melakukan sesuatu yang parah pada Rin, Manji memotong salah satu tangannya, membuat dia kabur terbirit-birit.
Di rumah pun Manji merawat luka Rin dengan betadin sembari menceritakan seluruh kisah hidupnya. Dahulu kala, dia diperintahkan oleh atasannya untuk membunuh beberapa orang yang ternyata adalah orang-orang yang akan melaporkan korupsi yang dilakukan atasannya tersebut. Manji naik pitam, lalu berkhianat dan membunuh atasannya sendiri beserta pengawalnya. Namun ternyata salah satu pengawalnya adalah suami Machi, yang kemudian kematiannya sangat mempengaruhi Machi hingga Machi softwarenya terganggu. Dia memperingatkan Rin bahwa jika dia berdiri untuk membela dirinya lagi sampai membahayakan nyawanya sendiri, dia akan berhenti bekerja untuknya. Merasa bahwa dia hanya menyusahkan Manji, Rin melarikan diri keesokan harinya untuk melanjutkan perjalanan balas dendamnya sendiri saat Manji sedang ke Alfamart. Manji didatangi oleh anggota lain dari Mugai Ryu yang menanyakan keberadaan Shira, namun Manji sudah tidak tertarik lagi bekerja dengan mereka. Manji yang menyadari Rin telah pergi, langsung bergegas mencarinya. Sementara itu, Kagehisa tiba di Gunung Takao dan bertemu dengan Ibane Kensui untuk menyelesaikan kesepakatan pembuatan dojo baru mereka. Meskipun disambut dengan hangat, di sana dia mengetahui bahwa kesepakatan itu dibatalkan. Dia pun pulang dengan kecewa yang padahal teman-temannya di rumah sudah merayakan kesepakatan yang harusnya terjadi. Ternyata Habaki telah mengkhianati Itoryu dengan mengirim banyak pendekar pemerintah untuk menangkap Kagehisa. Seluruh klan Itoryu habis di tangan Habaki. Sementara Kagehisa yang sedang melarikan diri dari kepungan bertemu dengan Rin dan mengacuhkannya karena dia sedang sibuk bertarung melawan pendekar satu kompi. Rin yang tidak punya pilihan lain ikut kabur bersama Kagehisa. Kagehisa dan Rin tiba di sebuah komplek yang dipenuhi oleh pasukan yang dipimpin oleh Habaki. Rin berteriak kepada pasukan tersebut karena sikap mereka yang keroyokan dan mendesak pertempuran itu untuk menjadi pertarungan 1 lawan 1 yang adil. Habaki memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan Rin. Untungnya, Manji datang dan mengalahkan penyerangnya. Meskipun dia bingung, kenapa Rin belum membalaskan dendamnya pada Kagehisa dan seolah-olah malah melindunginya. Rin pun berkata bahwa tugas Manji yang terpenting sekarang adalah mengalahkan siapapun yang berani menyentuhnya. Pertempuran pecah antara Manji, Rin, dan Kagehisa yang melawan Habaki dan para tukang pukulnya. Manji berhasil bertahan meski terluka parah dan berdarah di banyak tempat, sementara Kagehisa bertarung dengan lancar. Di tengah pertempuran, Shira muncul menculik Rin untuk membalaskan dendam pada Manji karena memotong salah satu tangannya. Manji pun mengejar Shira, yang lalu dia mengecoh Shira dengan menyerahkan semua senjata dan dompetnya. Akan tetapi dia menyembunyikan sebuah pisau yang kemudian dia gunakan untuk membebaskan Rin dari ikatannya. Yang kemudian dia memanfaatkan Shira yang lengah untuk menghabisinya dengan menjatuhkannya dari pinggir tebing. Sementara itu, Makie juga tiba di lokasi pertempuran membantu Kagehisa. Saat bertarung, dia merasakan ada aroma bubuk mesiu dan melihat ada pasukan penembak. Makie langsung memposisikan dirinya melindungi Kagehisa dari hujan peluru mengorbankan dirinya sendiri. Kagehisa melanjutkan pertarungan hingga tersisa Habaki. Meskipun lemah dan berdarah banyak, dengan jurusnya Kagehisa berhasil memotong setengah tubuh Habaki dan mengirimnya kembali ke Sang Pencipta. Kagehisa berterima kasih kepada Manji dan Rin karena telah turut melawan anak buah Habaki. Yang sekarang adalah waktunya Manji melanjutkan pertarungannya dengan Kagehisa one by one untuk menyelesaikan misinya membalaskan dendam orang tua Rin. Mereka bertarung dengan brutal. Tetapi pada akhirnya, Manji pun menang. Yang lalu dia menawarkan pemberian pukulan fatal terakhir kepada Rin supaya dia benar-benar bisa membalaskan dendam orang tuanya. Tetapi Rin penuh keraguan, membuat Kagehisa dapat melakukan serangan balik yang untungnya Manji memposisikan dirinya melindungi Rin dari tebasan. Rin yang melihat keadaan Manji pun dengan cepat menusuk Kagehisa tepat di dada, membuatnya menghembuskan napas terakhirnya. Rin menangis untuk Manji yang dia kira sedang sekarat. Dia menangis terseduh-seduh karena Manji tidak memenuhi janjinya untuk tetap bertahan hidup. Ternyata, meski terluka parah, Manji masih hidup dan menolak untuk mati. Dan Manji pun berkata bahwa Rin harus memanggilnya Nisama, sama seperti adiknya dulu. Film pun selesai.